Di dalam Akademi Kekuatan Super, seorang siswa berjalan santai sambil bermain game di ponselnya. Ia terlihat sama sekali tidak memedulikan suasana sekitar. Senyum puas terbit di wajahnya. Ia tampak menikmati permainan itu sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Ia langsung tersentak dari kesantaiannya. Gadis yang menamparnya, Wang Yue, terlihat sangat kesal. Ia memarahinya karena ujian kebangkitan sudah dekat, sementara ia malah bermain game. Ning Feng hanya tersenyum menanggapi kemarahan itu. Ia menganggap tindakannya sebagai kombinasi istirahat dan kerja, serta merasa hasil ujiannya nanti tidak akan istimewa. Ia terus berbicara santai, membandingkan dirinya dengan Wang Yue yang sudah membangkitkan profesi bintang 5 sejak muda. Dengan nada bercanda, ia menyiratkan akan bergantung padanya di masa depan. Wang Yue makin kesal dan langsung merangkul Ning Feng dengan kasar. Meski begitu, ia membiarkannya untuk bergantung padanya. Beberapa siswa lain mulai memperhatikan mereka. Tatapan penasaran dan bisikan pelan mulai terdengar. Para siswa membicarakan Wang Yue dengan kagum. Mereka menyoroti bakat, kecantikan, dan prestasinya yang luar biasa. Perhatian mereka beralih ke Ning Feng. Banyak yang heran mengapa Wang Yue bisa berada di samping siswa sepertinya. Sebagian siswa merasa tidak terima. Mereka membicarakan latar belakang Ning Feng dan mempertanyakan hubungannya dengan Wang Yue. Tak lama kemudian, para siswa mulai berkumpul untuk mengikuti ujian kebangkitan. Suasana berubah menjadi lebih serius. Ning Feng terlihat sedikit muram. Dalam hatinya, ia menyadari ini adalah kali ketiganya mengikuti ujian kebangkitan. Para siswa berbaris dengan rapi. Guru menjelaskan bahwa setiap siswa akan diuji satu persatu di area pengujian. Di barisan, para siswa dipenuhi harapan masing-masing. Mereka membayangkan profesi apa yang akan mereka bangkitkan. Nama Ning Feng dipanggil ke depan. Ia melangkah keluar dari barisan menuju area pengujian. Beberapa siswa langsung menertawakannya. Mereka mengejek statusnya sebagai siswa senior yang belum juga terbangun hingga usia 18 tahun. Seorang guru wanita tersenyum padanya. Ia mengingatkannya agar tidak gagal dan bersiap memulai ujian. Guru Qi memberi instruksi dengan tenang. Ning Feng diminta meletakkan tangan di atas kristal dan menenangkan pikirannya. Ning Feng mengikuti instruksi dan menyentuh kristal. Seluruh ruangan menjadi hening. Ekspresi Ning Feng berubah. Ia tampak terkejut dan mulai berkeringat. Kristal mulai bereaksi. Cahaya samar perlahan terpancar darinya. Para siswa di sekitar ikut terkejut. Mereka tidak menyangka kristal benar-benar bereaksi. Guru Qi mengamati dengan serius. Ia menyimpulkan bahwa Ning Feng berhasil terbangun sebagai profesi spell dan menunggu hasil bintangnya. Beberapa murid tampak penasaran, namun ada juga yang tersenyum mengejek. Cahaya kristal semakin terang, semua mata tertuju pada hasil yang akan muncul. Hasil kebangkitan ditampilkan. Ning Feng membangkitkan profesi satu bintang dengan kemampuan mantra bertahan. Guru Qi memejamkan mata sejenak. Ia merasa hasil ini sangat disayangkan. Tawa dan ejekan kembali terdengar. Para siswa menyebut Ning Feng tetap tidak berguna meski sudah terbangun. Guru Qi kembali menatap Ning Feng. Ia bertanya kemampuan apa yang baru saja dibangkitkan. Karena tidak segera dijawab, Guru Qi memanggilnya lagi. Ning Feng baru tersadar dan merespons. Guru Qi memandangnya dengan iba. Ia bisa melihat Ning Feng terpukul oleh hasil tersebut. Guru Qi menyerahkan perlengkapan awal berupa tongkat sihir. Ning Feng diminta bersiap untuk tahap selanjutnya. Ning Feng memegang perlengkapan itu dengan wajah serius. Ia merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ia dengar sebelumnya. Ia teringat suara notifikasi aneh saat pengujian berlangsung. Sistem menyatakan kebangkitannya memenuhi syarat aktivasi. Ning Feng kebingungan. Ia tidak memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Notifikasi sistem kembali muncul. Ia menerima dua kemampuan pasif bernama Dark Origin dan Secret Gift. Ning Feng tercengang. Ia menyadari Dark Power dan mantra terlarang adalah kekuatan berbahaya yang seharusnya tidak berkaitan dengannya. Sistem mendeteksi mantra bertahan miliknya. Proses transformasi langsung dimulai. Transformasi selesai. Mantra bertahan berubah menjadi mantra terlarang tubuh busuk. Ning Feng terdiam beberapa saat. Ia masih mencerna perubahan itu. Wajahnya berubah serius. Ia khawatir kekuatan ini akan menimbulkan masalah di ujian praktik. Beberapa saat kemudian, para murid bersiap memasuki gerbang dimensi.
Guru Qi menjelaskan aturan ujian praktik di dalam realem. Ning Feng ikut bersiap bersama murid lain. Ia berdiri menunggu giliran masuk. Ia melihat kembali detail kemampuan tubuh busuk. Mantra terlarang itu memanggil Dark Power untuk membentuk perlindungan yang menghancurkan musuh yang mendekat. Ning Feng merasa tidak tenang setelah membaca detail kemampuannya. Ia sadar mantra terlarang adalah sesuatu yang berbahaya jika diketahui orang lain. Guru Qi memberi izin kepada para murid untuk masuk ke dalam realem. Gerbang dimensi pun terbuka. Ning Feng mengantri di bagian belakang. Ia terlihat kesal karena sistem tidak memberi penjelasan apapun. Saat gilirannya tiba, Ning Feng melangkah masuk ke dalam realem. Tubuhnya langsung menghilang ke dalam cahaya. Di dalam realem, para murid sudah bertarung melawan goblin. Setiap orang menggunakan kemampuan yang baru saja dibangkitkan. Pertarungan berlangsung sengit. Monster dan murid saling menyerang tanpa henti. Sementara itu, Ning Feng memilih bersembunyi di dalam semak-semak. Ia mengamati situasi dari kejauhan. Ia menyadari seluruh area diawasi drone. Tanpa kemampuan serangan lain, ia hanya bisa menunggu kesempatan. Sebuah drone mendeteksi keberadaannya. Lensa pengintai mengarah langsung ke posisinya. Di ruang pengawas, Kapten Zhou terlihat tidak senang. Ia mempertanyakan tindakan Ning Feng yang hanya bersembunyi. Guru Qi menjelaskan kondisi Ning Feng. Ia menyebut kemampuan bertahan tidak cocok untuk bertarung sendirian. Kapten Zhou semakin kesal. Ia menilai Ning Feng tidak layak melanjutkan ujian. Tiba-tiba, seorang pengawas melaporkan adanya keanehan. Salah satu drone mengalami gangguan. Kapten Zhou segera menoleh. Ia meminta penjelasan lebih lanjut dengan nada serius. Pengawas itu melaporkan bahwa drone tampaknya diserang. Koneksi pengawasan terganggu. Alarm peringatan langsung berbunyi. Sistem mendeteksi fluktuasi kekuatan yang sangat kuat di dalam realem. Di dalam realem, seorang murid terjatuh ketakutan. Ia tidak percaya ada monster sekuat itu di tempat ujian. Seekor goblin yang tidak biasa muncul. Ia membawa senjata aneh dan memancarkan aura berbeda. Goblin itu tampak seperti pemimpin. Ia menyerukan perlawanan kepada sesama goblin. Dengan suara keras, goblin tersebut memerintahkan semua goblin menyerang manusia. Situasi langsung berubah kacau. Salah satu drone berhasil menangkap keberadaannya. Kamera mengunci sosok goblin itu. Goblin tersebut langsung menyerang drone. Dalam sekejap, drone hancur dan sinyal terputus. Puing drone jatuh dan mengenai Ning Feng. Ia terjatuh sambil mengadu kesakitan. Ning Feng mendadak terkejut. Ia menyadari dirinya telah dikepung. Sekelompok goblin mengelilinginya dari berbagai arah. Tidak ada jalan keluar. Pemimpin goblin menatap Ning Feng dengan tatapan tajam. Ia menyadari ada manusia yang bersembunyi di sana. Para goblin langsung bergerak maju. Mereka menyerang Ning Feng secara bersamaan. Ning Feng menyadari situasinya berbahaya. Monster yang mengelilinginya bukan kelompok biasa. Ia melihat drone pengawas sudah tidak ada. Ning Feng menyadari ini adalah kesempatan langka. Ning Feng mengangkat lengannya. Ia bersiap menguji kekuatan mantra terlarang yang dimilikinya. Aura ungu gelap mulai keluar dari tubuh Ning Feng. Energi itu langsung menyebar ke sekelilingnya. Pemimpin goblin terlihat terkejut. Ia menyadari kekuatan yang muncul bukan sesuatu yang biasa. Beberapa kepala tengkorak muncul dan melayang di sekitar Ning Feng. Aura gelap memenuhi area tersebut. Ning Feng sendiri tampak terkejut. Ia tidak menyangka efek mantranya akan muncul seperti ini. Di ruang pengawas, semua drone dilaporkan kehilangan koneksi. Para pengawas menyimpulkan adanya kekuatan gelap setingkat raja atau lebih. Guru Qi terdiam dengan wajah tegang. Ia menyadari kekuatan seperti itu mampu menghancurkan sebuah kota. Pemimpin goblin mulai berkeringat. Rasa takut terlihat jelas di wajahnya. Kepala-kepala tengkorak bergerak menyerang. Para goblin dibantai tanpa mampu melawan. Ning Feng menyaksikan semuanya dengan gugup. Kekuatan itu terlihat mengerikan bahkan baginya sendiri. Pertempuran berakhir sepihak. Seluruh goblin dilenyapkan oleh kekuatan gelap tersebut. Pemimpin goblin panik. Ia menyadari kekuatan Dark Power jauh melampaui kemampuannya. Ia mencoba melarikan diri, namun tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Rasa takut menguasainya sepenuhnya. Ia tidak mampu melawan atau meloloskan diri. Tubuh pemimpin goblin hancur menjadi abu. Jeritannya menghilang bersama kekuatan gelap. Notifikasi sistem muncul.
Ning Feng memperoleh 6.000 poin pengalaman dan levelnya melonjak ke level 10. Ning Feng menatap statusnya dengan kaget. Ia tidak menyangka bisa naik 10 level sekaligus. Ia segera menyadari sumber pengalaman tersebut. Semua berasal dari monster elit yang baru saja dikalahkan. Beberapa item jatuh berserakan di tanah. Cahaya dari loot itu langsung menarik perhatiannya. Ning Feng terkejut saat melihat kualitas item tersebut. Keduanya adalah item berperingkat oranye. Informasi item pertama muncul. Itu adalah Vanguard Mark dengan efek peningkatan agility permanen. Ning Feng merasa bingung. Ia belum pernah melihat item peningkat atribut permanen seperti itu. Item kedua teridentifikasi sebagai Shadow Butcher Claw. Senjata oranye dengan banyak bonus atribut dan efek tambahan. Ning Feng tampak puas. Meski belum bisa digunakan, ia tahu item itu bernilai sangat tinggi. Ia tersenyum tipis. Dengan hasil ini, ia yakin bisa berkembang jauh lebih cepat. Suara pengumuman mendadak bergema. Semua peserta diperintahkan segera menghentikan ujian dan melakukan evakuasi. Ning Feng terkejut mendengar perintah itu. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ning Feng berdiri terpaku sambil menatap sekeliling. Ia jelas terkejut karena suasana di tempat itu terasa tidak normal. Ketika melihat tanah rusak parah akibat kekuatannya sendiri, Ning Feng langsung panik. Ia menyadari dampak mantra yang baru saja ia gunakan sangat berbahaya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan gulungan teleportasi. Ning Feng tahu ia harus segera pergi sebelum ada orang lain yang menemukannya. Para siswa satu persatu berhasil keluar dari realem. Wajah mereka masih dipenuhi sisa ketegangan. Ning Feng juga keluar dari realem dengan selamat. Ia berusaha terlihat tenang meski pikirannya masih kacau. Kapten Zhou segera memberikan perintah tegas. Ia menyuruh semua orang meninggalkan area dan kembali ke kota secepat mungkin. Di dalam hatinya, Kapten Zhou merasa sangat khawatir. Ia sadar bahwa monster level King atau lebih tinggi tidak mungkin bisa ditahan oleh mereka. Tiba-tiba Kapten Zhou merasakan sesuatu yang janggal. Sumber kekuatan gelap yang tadi terdeteksi mendadak menghilang. Kecemasan langsung muncul di wajahnya. Ia mulai menduga bahwa iblis itu mungkin telah kabur keluar realem. Kapten Zhou segera mengambil keputusan. Ia memerintahkan pelaporan ke atas dan meminta semua orang tetap diam agar tidak terjadi kekacauan besar. Di tengah situasi itu, Ning Feng terlihat bingung. Ia menoleh ke arah Guru Qi, tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Guru Qi menghampirinya dengan ekspresi cemas. Ia memastikan kondisi Ning Feng sebelum memintanya segera pergi. Ning Feng menjawab bahwa dirinya tidak apa-apa. Tanpa menunda, Guru Qi langsung menyuruhnya meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, pengumuman resmi disampaikan. Sekolah ditangguhkan sementara dan semua murid dilarang kembali kecuali dipanggil. Setelah kejadian itu, Ning Feng terlihat bersama Wang Yue. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat situasi menjadi kacau. Wang Yue menjelaskan bahwa sumber kekuatan tak dikenal terdeteksi di lokasi ujian. Karena itu, seluruh sekolah langsung disegel. Ning Feng memikirkan penjelasan tersebut. Ia menduga kemungkinan itu berkaitan dengan monster elit yang belum teridentifikasi. Wajah Ning Feng terlihat muram. Ia merasa usahanya menahan diri sampai awakening menjadi sia-sia karena ujian terhenti. Wang Yue memperhatikan ekspresinya. Ia menyadari insiden ini memberi dampak besar pada Ning Feng. Wang Yue mencoba menghiburnya dengan menawarkan kerjasama. Ia menilai mantra pertahanan memang aman, tapi tidak cocok digunakan sendirian. Ning Feng menolak tawaran itu dengan senyum tipis. Ia menyatakan masih bisa naik level sendiri. Di dalam hatinya, Ning Feng punya alasan lain. Ia tahu hanya dirinya yang menguasai mantra sihir hitam terlarang dan tidak ingin orang lain tahu. Wang Yue menatapnya dengan bingung. Ia tidak memahami alasan penolakan Ning Feng. Tanpa memberi ruang untuk menolak, Wang Yue menetapkan waktu pertemuan. Ia akan menunggu Ning Feng keesokan pagi di gerbang barat. Setelah berkata demikian, Wang Yue langsung pergi. Ia tidak menunggu jawaban lebih lanjut. Ning Feng terkejut dan mencoba memanggilnya. Namun Wang Yue sudah keburu menjauh. Ia merasa kesal dalam hati. Ning Feng menyadari Wang Yue sangat sulit diajak berkompromi. Setelah berpikir sejenak, sebuah ide muncul. Ia berniat mencari cara agar bisa berpura-pura menggunakan mantra pertahanan. Tak lama kemudian, Ning Feng tiba di sebuah tempat bernama Yuan Cheng Exchange. Ia berharap bisa menemukan solusi di sana.
Beberapa saat kemudian, ia sampai di sana. Ning Feng menatap gedung besar di hadapannya. Ia tahu beberapa perlengkapan di tempat ini memiliki skill yang melekat. Ia masuk sambil berharap sistem tidak mengubah skill perlengkapan menjadi mantra terlarang. Ia juga berniat menjual loot dari pertarungan sebelumnya. Seorang pemandu wanita menyambut Ning Feng. Ia menanyakan keperluannya dengan sikap formal. Ning Feng menjelaskan bahwa ia ingin membeli item dengan mantra pertahanan. Ia tidak mempermasalahkan jenis perlengkapannya. Pemandu itu justru menyarankan perlengkapan dengan mantra tingkat tinggi. Menurutnya, mantra pertahanan terlalu rendah untuk awakener baru. Ning Feng menolak dengan tenang. Ia menegaskan hanya membutuhkan perlengkapan sementara dengan level rendah. Sikap pemandu itu langsung berubah. Ia pergi dengan nada meremehkan dan menyerahkan Ning Feng pada pemandu lain. Ning Feng tampak kebingungan. Ia tidak mengerti alasan perubahan sikap tersebut. Seorang pemandu lain bernama Yang Xin mendekat. Ia menyapa Ning Feng dengan sikap yang lebih ramah. Ning Feng mulai melihat-lihat barang. Ia memperhatikan sebuah pedang panjang terlebih dahulu. Ia kemudian mencoba sebuah gaun LED. Barang itu membuatnya tersenyum tipis. Selanjutnya, Ning Feng mengangkat sebuah palu. Beratnya membuat ia langsung mengurungkan niatnya. Akhirnya, Ning Feng memilih sebuah cincin. Ia merasa itu sudah cukup untuk kebutuhannya. Setelah itu, Ning Feng menanyakan tempat untuk menjual loot. Yang Xin langsung menawarkan diri untuk mengantarnya. Mereka bertemu dengan seseorang bernama Master Wang. Yang Xin memperkenalkan Ning Feng sebagai klien yang ingin menjual hasil loot. Ning Feng menyerahkan item hasil rampasannya kepada Master Wang. Ia meminta bantuan untuk menilai harga jualnya. Master Wang memeriksa item tersebut dengan serius. Ia menjelaskan bahwa itu adalah senjata orange berbasis agility dengan persyaratan rendah dan atribut yang sangat baik. Ia menambahkan bahwa item itu memiliki 3 slot permata. Hal tersebut membuatnya cocok dan fleksibel untuk pendatang baru. Master Wang lalu bertanya soal harga yang diinginkan. Ning Feng hanya menyatakan bahwa semakin tinggi, semakin baik. Master Wang berdiri dan mengatakan akan menghubungi kliennya. Ia meminta Yang Xin menemani Ning Feng selama menunggu. Master Wang mulai menelpon salah satu kliennya. Ia menawarkan senjata tersebut sebagai perlengkapan yang cocok untuk putra klien itu. Sementara itu, Yang Xin menyeduhkan teh untuk Ning Feng. Mereka menunggu hasil pembicaraan Master Wang. Setelah selesai menelpon, Master Wang kembali dengan hasilnya. Item tersebut terjual seharga 50.000 kristal. Setelah dipotong biaya transaksi, Ning Feng menerima 46.000 kristal. Angka itu membuat Ning Feng dan Yang Xin terkejut. Ning Feng tampak tercengang dengan hasil penjualan itu. Sementara Yang Xin menunjukkan ekspresi sedikit iri. Saat Ning Feng hendak pergi, Master Wang menjelaskan proses transfer dana. Ia juga menawarkan rekomendasi perlengkapan lain. Di luar ruangan, beberapa pemandu membicarakan Ning Feng. Mereka bertanya alasan pemandu sebelumnya mengabaikan Ning Feng. Perhatian mereka kemudian teralihkan kepada Ning Feng yang sudah menyelesaikan urusannya. Ia terlihat berjalan bersama Master Wang. Percakapan mereka berlanjut hingga membahas harga penjualan item Ning Feng. Mereka kaget mendengar nilainya mencapai 50.000 kristal. Para pemandu menyadari besarnya komisi dari transaksi tersebut. Mereka membandingkannya dengan gaji bulanan mereka sendiri. Pemandu yang sebelumnya meremehkan Ning Feng terlihat terpukul. Penyesalan jelas terlihat di wajahnya. Sementara itu, Yang Xin mengantar Ning Feng sampai keluar gedung. Ia berpesan agar Ning Feng mencarinya jika datang lagi. Yang Xin kemudian memperkenalkan namanya secara resmi. Ning Feng mengingatnya dengan baik. Keesokan harinya, Ning Feng berjalan dengan suasana hati yang baik. Ia terlihat lebih santai dibanding sebelumnya. Ia mengingat kembali perlengkapan yang ia coba malam sebelumnya. Mantra pertahanan pada item itu tidak berubah oleh sistem. Hal tersebut membuat Ning Feng merasa aman. Ia tidak perlu khawatir ketahuan menggunakan kekuatan terlarang. Ning Feng tiba di gerbang barat dan memanggil Wang Yue. Wang Yue sudah menunggunya di sana. Namun, ada suara lain yang juga memanggil Wang Yue. Ning Feng menyadari ada orang lain di tempat itu. Sekelompok petualang mendekat. Mereka terdiri dari mage, tank, berserker, dan klerik. Wang Yue memperkenalkan mereka sebagai anggota guild miliknya. Mereka menyapa Ning Feng dengan singkat. Beberapa anggota guild menatap Ning Feng dengan ekspresi tidak ramah. Sikap mereka terlihat jelas. Ning Feng memperhatikan reaksi tersebut.
Ia merasa bingung dengan sikap mereka. Mage bernama Zhao Cheng mendekati Wang Yue. Ia menyinggung soal perkembangan level Wang Yue. Ucapan itu membuat Ning Feng terkejut. Ia menyadari Wang Yue hampir mencapai second transformation. Zhao Cheng mengeluarkan sebuah potion peningkat agility. Ia menyebutkan bahwa potion itu bersifat permanen dan berkualitas tinggi. Wang Yue menolak pemberian potion tersebut. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa menerima hadiah semahal itu. Zhao Cheng tetap memaksa. Ia menekankan bahwa potion itu sangat berharga dan penting untuk perkembangan Wang Yue. Wang Yue tidak melanjutkan perdebatan. Ia memilih mengajak Ning Feng pergi karena masih ada urusan lain. Tindakan itu membuat Zhao Cheng tersinggung. Ia langsung menyoroti Ning Feng dengan nada meremehkan. Wang Yue memperingatkan Zhao Cheng agar menjaga ucapannya. Sikapnya terlihat tegas dan tidak senang. Zhao Cheng tetap melanjutkan ejekannya. Ia merendahkan Ning Feng karena status bintang 1. Ning Feng merasa kesal namun menahannya. Ia tidak langsung bereaksi meski menjadi sasaran hinaan. Klerik mencoba menengahi situasi. Ia meminta Zhao Cheng untuk berhenti. Zhao Cheng menolak campur tangan tersebut. Ia bersikap kasar dan terus melanjutkan sikapnya. Zhao Cheng kembali mengejek Ning Feng. Ia membandingkan nilai Ning Feng dengan sebuah potion atribut. Ning Feng akhirnya menanggapi dengan tenang. Ia membalas ejekan Zhao Cheng tanpa menunjukkan emosi berlebihan. Ucapan Ning Feng membuat Zhao Cheng marah. Emosinya langsung memuncak. Teng yang berada di pihak Zhao Cheng ikut menantang Ning Feng. Ia meminta Ning Feng membuktikan ucapannya. Zhao Cheng mengajukan taruhan. Ia menyatakan akan berlutut jika Ning Feng bisa menunjukkan sesuatu yang lebih kuat. Ia juga menetapkan syarat sebaliknya. Jika Ning Feng gagal, maka Ning Feng yang harus berlutut. Ekspresi Zhao Cheng tiba-tiba berubah. Matanya melebar saat melihat apa yang dilakukan Ning Feng. Ning Feng mengeluarkan sebuah lencana dengan aura keemasan. Benda itu langsung menarik perhatian semua orang. Ia menyerahkan lencana tersebut kepada Wang Yue. Ning Feng menyebutnya sebagai hadiah untuknya. Wang Yue terkejut setelah mengenali item tersebut. Ia menyadari lencana itu adalah item orange dengan efek permanen. Para anggota guild ikut tercengang. Mereka mempertanyakan keaslian item dengan peningkatan atribut sebesar itu. Ning Feng menanggapi keraguan mereka dengan santai. Ia meminta mereka membuktikannya sendiri. Wang Yue terlihat ragu saat memegang lencana itu. Namun ia tetap mendengarkan penjelasan Ning Feng. Berserker dan klerik mendesaknya untuk segera mencoba. Mereka penasaran dengan efeknya. Wang Yue akhirnya menggunakan lencana tersebut. Cahaya muncul saat efeknya aktif. Semua orang terdiam melihat hasilnya. Perubahan pada Wang Yue terlihat jelas. Wang Yue menyadari atributnya benar-benar meningkat. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan sekaligus senang. Klerik memperlihatkan ekspresi kagum. Ia tidak menyangka efeknya benar-benar nyata. Zhao Cheng terdiam. Sikap angkuhnya menghilang setelah melihat hasil tersebut. Teng yang tadi mengejek ikut kehilangan kata-kata. Suasana menjadi canggung. Ning Feng tersenyum ringan. Ia menegaskan bahwa Zhao Cheng harus melakukan apa yang dijanjikan, karena sebelumnya suaranya dianggap belum cukup jelas. Zhao Cheng terlihat sangat enggan. Ia menahan perasaan malu dan amarah, namun tidak berani menolak secara langsung. Wang Yue menatap Zhao Cheng dengan tenang. Ia mempertanyakan apakah Zhao Cheng masih berniat mengelak dari kesepakatan. Sementara berserker dan klerik memilih menjauh. Mereka tidak ingin terlibat dalam situasi yang semakin memalukan ini. Zhao Cheng akhirnya berlutut dengan wajah tegang. Harga dirinya jelas terpukul di hadapan semua orang. Ning Feng tersenyum puas. Ia terlihat menerima hasil dari kesepakatan tanpa berkata banyak. Ning Feng kemudian mengajak Wang Yue pergi. Ia melambaikan tangan ke arah yang lain sebagai tanda perpisahan sebelum meninggalkan tempat itu. Zhao Cheng menatap kepergian mereka dengan tatapan penuh kejengkelan. Ia hanya bisa meluapkan amarahnya dalam diam. Di perjalanan, Wang Yue merasa tidak nyaman menggunakan harta yang diberikan Ning Feng. Ia mencoba menyampaikan perasaannya, namun Ning Feng segera menghentikannya. Ning Feng mengatakan bahwa Wang Yue sebaiknya fokus pada transformasi kedua dan masa depannya. Dalam hatinya, ia sadar keberadaan Wang Yue membuatnya sulit mendapatkan pengalaman. Wang Yue memberi semangat pada Ning Feng agar tidak meremehkan dirinya sendiri. Ning Feng menegaskan bahwa ia tidak sedang menyerah.
Wang Yue lalu mengeluarkan sebuah buku dan menyerahkannya pada Ning Feng. Ia bermaksud memberikan sesuatu sebagai balasan. Ning Feng menerima buku itu dan menyadari bahwa itu adalah buku sihir. Wang Yue menjelaskan bahwa buku tersebut baru bisa dipelajari saat level tertentu tercapai. Ning Feng membuka buku sihir itu dan melihat isinya. Ia langsung menyadari bahwa semua sihir di dalamnya bernilai tinggi. Wang Yue menegaskan bahwa nilainya tidak sebanding dengan lencana yang ia terima. Ning Feng tersenyum dan menerima buku tersebut. Ia tidak lagi menolak pemberian itu. Mereka akhirnya tiba di lokasi tujuan. Tempat itu adalah makam berbahaya di pinggiran Secret Realm. Area makam dipenuhi makhluk menyerupai zombie. Suasana di sekitarnya terlihat berbahaya dan tidak ramah. Wang Yue menyerang dari kejauhan menggunakan panah dan skill. Ia menjaga jarak sambil membersihkan monster satu persatu. Ning Feng terlihat bersemangat menghitung jumlah monster yang terbunuh. Ia menunjukkan reaksi senang di sisi Wang Yue. Namun di dalam hati, Ning Feng merasa tidak puas. Pengalaman yang didapat sangat rendah, sementara ia tidak bisa mengatakan bahwa dirinya sudah mencapai level 10. Tiba-tiba Wang Yue berhenti bergerak. Ia menerima panggilan telepon secara mendadak. Panggilan itu berasal dari rekan satu guild. Mereka memberitahu bahwa bos besar Valen Necromancer akan segera muncul. Klerik yang menelepon terdengar ragu dan khawatir. Kesempatan ini sangat langka dan sulit dilewatkan. Ia menanyakan pada Wang Yue apakah ingin ikut menghadapi bos tersebut. Keputusan itu sepenuhnya ada di tangan Yue. Zhao Cheng ikut mendesak dari sisi lain. Ia menekankan bahwa tanpa Wang Yue, mereka akan kesulitan melawan bos dan mendapatkan item langka. Wang Yue terdiam sejenak. Ia tampak mempertimbangkan situasi dengan serius. Ning Feng justru meminta Wang Yue untuk pergi saja. Ia mengatakan tidak masalah dan yakin masih bisa naik level nanti. Wang Yue akhirnya setuju. Ia meminta Ning Feng menuju zona aman dan menunggunya di sana. Ning Feng menjawab dengan ringan. Ia terlihat tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Wang Yue segera beranjak pergi. Ia meninggalkan Ning Feng sendirian di area makam. Ning Feng melambaikan tangan sambil mengingatkan agar Wang Yue berhati-hati. Ia juga menyuruhnya sering datang bermain jika ada waktu. Teriakan Ning Feng membuat Wang Yue kesal. Ia membalas dengan reaksi singkat sebelum benar-benar pergi. Ning Feng tersenyum saat akhirnya sendirian. Ia menyadari bahwa bos besar memang muncul hari ini. Ia berdiri tegak dan mengingat persiapannya. Sehari sebelumnya, ia telah mempelajari 2 skill tambahan yang bisa digunakan gratis sekali. Namun Ning Feng juga menyadari keterbatasannya. Pada level ini, ia hanya memiliki 3 slot skill dan belum bisa memakai buku dari Wang Yue sebelum level 15. Di sisi lain makam, monster-monster mulai berkumpul. Beberapa ghoul terlihat bergerak mendekat. Di antara mereka, ada monster yang lebih kuat. Skeleton bersenjata dengan mata menyala terlihat menonjol. Para petualang lain mengamati dari kejauhan. Mereka tahu bos besar berada di kedalaman menara dan dungeon ini sangat berbahaya. Tiba-tiba serangan api meluncur ke arah para monster. Serangan itu datang tanpa peringatan. Para petualang terkejut melihat sudah ada tim yang menyerang lebih dulu. Mereka tidak menyangka ada kelompok yang bergerak secepat itu. Salah satu petualang mengenali tim tersebut. Itu adalah Wang Yue dan Zhao Cheng dari Lion Guild, yang dikenal kuat meski masih pendatang baru. Kelompok Wang Yue menghadapi monster dengan formasi lengkap. Tank, Berserker, Cleric, Archer, dan Mage bekerja sama tanpa kesulitan. Zhao Cheng tertawa sambil menyerang monster dengan sihir api. Ia terlihat yakin bahwa bos ini pasti akan jatuh ke tangannya. Cleric dan Berserker memperhatikan perubahan pada Wang Yue. Mereka menyadari peningkatan kekuatannya, terutama pada atribut kelincahan. Sementara itu, di bagian terdalam makam, sebuah portal teleportasi mulai terbuka. Aura gelap langsung menyebar dari dalamnya. Portal itu tampak sangat gelap dan tidak wajar. Kehadirannya memberi kesan bahwa sesuatu yang berbahaya akan muncul. Ternyata, yang muncul adalah Ning Feng. Ia terlihat puas karena mantra terlarang yang digunakan bekerja dengan cepat. Ning Feng menggunakan skill yang sebelumnya diberikan Wang Yue. Namun telah berubah karena efek pasif miliknya. Skill itu memungkinkannya berpindah langsung ke Secret Realm dalam waktu singkat. Di sekitar Ning Feng, aura gelap lain mulai berkumpul. Tekanan sihir di udara semakin terasa. Sesosok monster tengkorak dengan aura gelap muncul di hadapannya. Sosok ini jelas bukan musuh biasa.
Ning Feng menyapanya dengan santai. Sikapnya membuat monster itu bereaksi terkejut. Monster tengkorak itu langsung melancarkan serangan sihir. Energi gelap melesat ke arah Ning Feng. Serangan tersebut memicu ledakan besar. Area di sekitarnya langsung tertutup asap dan debu. Setelah ledakan, Ning Feng tidak terlihat. Sekilas, ia tampak seolah telah lenyap. Monster tengkorak itu mengira Ning Feng telah dikalahkan. Ia menunjukkan sikap meremehkan terhadap petualang yang datang sendirian. Tapi tiba-tiba, Ning Feng muncul di belakang monster tersebut. Pergerakannya cepat dan tanpa peringatan. Ning Feng langsung mengaktifkan skill Meteor Rain. Serangan berskala besar itu dipanggil dari langit. Meteor-meteor berapi mulai berjatuhan. Cahaya ungu menyelimuti area serangan. Monster tengkorak itu terkejut melihat serangan tersebut. Ia tidak sempat menghindar. Meteor menghantam sasaran dan menyebabkan ledakan besar. Dampaknya menghancurkan area sekitar. Setelah serangan berakhir, Ning Feng terlihat berdiri tenang. Ekspresinya menunjukkan hasil sudah ditentukan. Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan. Ning Feng membunuh Valen Necromancer, memperoleh pengalaman besar, dan langsung naik ke level 30. Item-item mulai berjatuhan dari bos yang dikalahkan. 3 di antaranya memiliki kualitas oranye. Ning Feng mengamati hasil loot tersebut. Ia memilih menggunakan liontin dan batu permata, sementara buku skill disimpan karena tidak cocok. Ia kemudian mengambil sebuah emblem Necromancer. Meski memiliki efek samping pada stamina, ia tetap menerimanya. Sistem mendeteksi item khusus tersebut. Emblem itu dapat membuka job tersembunyi atau memicu syarat job rahasia. Ning Feng terlihat puas dengan temuan itu. Ia menyadari peluang besar untuk mendapatkan job tersembunyi. Ia langsung menetapkan tujuan barunya. Ning Feng ingin menjadi pengguna sihir yang menguasai semua elemen. Tanpa disadarinya, efek sihir dari pertarungan itu menyebar ke area lain. Kelompok Wang Yue ikut terkena dampaknya. Para petualang merasakan fluktuasi sihir yang tidak normal. Wang Yue segera memerintahkan mereka untuk mundur. Zhao Cheng masih enggan mundur. Namun Wang Yue menegaskan bahwa situasi sudah terlalu berbahaya. Akhirnya Zhao Cheng terpaksa mengikuti perintah. Ia mundur dengan perasaan tidak puas. Wang Yue segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Ning Feng. Namun pesan balasan menunjukkan bahwa Ning Feng sudah pergi lebih dulu karena urusan mendesak. Di sisi lain, Ning Feng telah tiba di aula transformasi. Tempat itu terasa resmi dan sunyi. Ia melangkah masuk sambil mengamati sekeliling. Jumlah orang di dalam terlihat sangat sedikit bahkan hampir tidak ada. Ning Feng melihat seorang petugas di dalam aula. Ia sedikit terkejut karena petugas tersebut adalah seorang wanita cantik. Petugas itu menanyakan tujuan kedatangan Ning Feng. Setelah memastikan bahwa ia ingin menerima tugas transformasi, proses pun dimulai. Petugas tersebut mulai mencatat data Ning Feng. Informasi dasar dan job miliknya didaftarkan satu persatu. Sambil bekerja, petugas itu menilai Ning Feng dalam hati. Ia menganggap bakat transformasi di usia 18 tahun tergolong biasa dan cukup telat. Petugas itu kemudian memandu Ning Feng ke area transformasi spell. Ning Feng mengikuti tanpa banyak bicara. Setelah sampai di ruangan khusus, petugas itu meninggalkan Ning Feng sendirian. Ia diminta mengikuti proses transformasi yang ada. Di luar ruangan, seseorang menghampiri petugas tersebut. Kehadirannya langsung menarik perhatian. Orang itu adalah Kapten Zhou. Ia menyampaikan bahwa makam berbahaya mengalami kerusakan parah. Kapten Zhou menjelaskan bahwa sumber kekuatan belum diketahui. Tingkat ancaman diperkirakan bisa mencapai level raja atau lebih. Petugas itu terlihat terkejut. Dalam waktu 2 hari, sudah muncul 2 ancaman setingkat raja. Kapten Zhou menyebutkan bahwa para petinggi telah mengambil tindakan. Mereka meminta organisasi Shadow Solitary turun tangan. Sementara itu, Ning Feng mulai melihat daftar misi transformasi. Misi pertama mengarah pada jalur League Wizard dengan tingkat kesulitan A. Pilihan kedua muncul sebagai misi prasyarat All System Magegat. Misi ini memiliki tingkat kesulitan S dan syarat yang lebih berat. Ning Feng memilih misi All System Magegat tanpa ragu. Ia menilai misi ini sepadan dengan peluang job tersembunyi. Setelah selesai, Ning Feng keluar dari aula transformasi. Petugas lain mengantarnya hingga pintu keluar. Di tengah langkahnya, Ning Feng merasa ada yang berbeda. Ia menyadari petugas yang ditemuinya kini bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Di lokasi makam, petugas wanita tadi sudah berada di sana.
Identitasnya kini tidak lagi terlihat sebagai petugas biasa. Kapten Zhou dan rekan-rekannya memperhatikannya dari belakang. Mereka menyadari pakaian dan auranya berbeda dari pasukan umum. Kapten Zhou menjelaskan tentang Shadow Solitary. Semua anggotanya memiliki job tersembunyi dan menggunakan kekuatan kegelapan. Anggota Shadow Solitary itu sempat menunjukkan reaksi tidak nyaman. Sisa kekuatan gelap masih memengaruhi tubuhnya. Namun ia segera menenangkan diri. Ia menyadari kekuatan kegelapan yang tersisa masih sangat kuat. Ia melaporkan hasil penyelidikan pada Kapten Zhou. Tidak ditemukan petunjuk, dan pelaku dipastikan telah pergi setelah menyebabkan kerusakan. Kapten Zhou berbicara dengan ekspresi serius. Ia menyampaikan bahwa belakangan ini banyak laporan anomali dari beberapa Secret Realm. Ia menanyakan keterhubungan di antaranya. Shadow Solitary belum bisa memberi kepastian. Ia menilai hubungan antar kejadian masih belum jelas. Namun, ia akan melapor ke atasan dan meningkatkan jumlah personel. Seorang rekan Kapten Zhou bertanya dengan hati-hati. Ia ingin memastikan apakah pelaku gangguan ini benar-benar monster. Pertanyaannya terdengar ragu dan sensitif. Wajah Shadow Solitary langsung berubah serius. Ia menangkap maksud pertanyaan tersebut dan menanggapinya secara langsung. Shadow Solitary menjelaskan kondisi sebenarnya. Tingkat ancaman saat ini telah melampaui level raja. Kekuatan gelap sebesar itu tidak mungkin ditanggung oleh tubuh manusia biasa. Rekan Kapten Zhou terlihat cemas setelah mendengar penjelasan itu. Ia menyimpulkan bahwa ada monster sangat kuat yang bersembunyi di dalam kota. Monster itu berpotensi memicu bencana kapan saja. Shadow Solitary menguatkan dugaan tersebut. Ancaman itu kemungkinan tersembunyi dalam kegelapan. Karena itu, monster tersebut harus segera ditemukan. Di waktu yang sama, Ning Feng telah kembali ke rumah. Ia tampak tenang setelah insiden yang terjadi sebelumnya. Menurutnya, lingkungan sekitar masih terlihat aman dan nyaman. Ning Feng membuka tampilan sistemnya. Setelah mencapai level 30, 4 slot skill baru terbuka. Ia bersiap mempelajari 2 buku skill yang ia dapatkan sebelumnya. Sistem mendeteksi kemungkinan penggabungan skill. Arcane Shield digabungkan dengan kutukan terlarang Full Earth Shell secara otomatis. Dari proses itu, sebuah skill pasif baru terbentuk. Ning Feng melihat detail skill pasif tersebut. Full Earth Defense akan aktif otomatis saat ia diserang. Kerusakan yang diterima akan diserap dan perlahan pulih setelah serangan berhenti. Ning Feng menunjukkan ekspresi puas. Ia menyadari bahwa kutukan terlarang bisa dikombinasikan dengan mantra tingkat rendah. Skill ini memberinya pertahanan tambahan yang efektif. Sistem kembali melakukan penggabungan skill. Falling Rock Technique digabungkan dengan 2 skill lain berbasis elemen. Hasilnya adalah skill pasif Elemental Mastery Earth. Skill baru tersebut meningkatkan efek semua mantra elemen tanah. Ning Feng memperhatikan bahwa ia masih memiliki 4 slot skill kosong. Ia mulai mempertimbangkan untuk menambah koleksi skill. Keesokan harinya, Ning Feng pergi ke Menara Exchange. Ia datang dengan tujuan membeli buku skill baru. Pemandu yang sebelumnya mengabaikan Ning Feng menyadari kedatangannya. Ia langsung teringat kejadian terakhir saat Ning Feng datang. Dan segera mengubah sikapnya. Pemandu itu segera menyambut Ning Feng dengan ramah. Ia menyadari bahwa Ning Feng adalah pelanggan penting. Ning Feng kemudian menanyakan keberadaan Yang Xin. Pemandu menjelaskan bahwa Yang Xin sedang bersama klien lain. Ia lalu menawarkan diri untuk menemani Ning Feng hari itu. Sikapnya terlihat berusaha menarik perhatian. Ning Feng menolak tawaran tersebut. Ia mengatakan akan melihat-lihat sendiri tanpa pendamping. Penolakannya terdengar singkat dan jelas. Pemandu itu merasa kesal. Ia tidak menyangka akan ditolak begitu saja. Dalam hatinya, ia membandingkan dirinya dengan Yang Xin. Meski kesal, pemandu itu tetap mencoba bertahan. Ia menegaskan bahwa menemani tamu adalah tugasnya. Namun, Ning Feng tetap tidak berubah sikap. Tiba-tiba Yang Xin berlari mendekati Ning Feng. Ia memanggil namanya dengan tergesa. Ning Feng mengenalinya dan menyapanya. Ia menanyakan apakah urusannya sudah selesai. Yang Xin tampak sedikit canggung. Ia menjelaskan bahwa urusannya belum selesai dan bahkan belum sempat makan. Namun, ia langsung datang setelah tahu Ning Feng ada di sana. Ning Feng merasa tidak enak. Ia meminta maaf karena telah mengganggu waktunya. Ia juga menyampaikan niat untuk membalasnya di lain waktu. Mereka kembali menemui Master Wang. Ning Feng menunjukkan 2 buku skill hasil drop monster.
Ia ingin menjualnya dan menyampaikan keinginannya untuk membeli buku skill mage lainnya. Master Wang menerima buku tersebut tanpa banyak bicara. Ia memanggil Yang Xin untuk membantu Ning Feng memilih skill. Situasi berjalan formal. Dalam hatinya, Master Wang merasa penasaran. Sebelumnya Ning Feng membawa senjata langka, kini buku skill tingkat tinggi. Ia mulai tertarik dengan latar belakang Ning Feng. Setelah urusan selesai, Ning Feng dan Yang Xin pergi makan bersama. Mereka berbincang santai selama makan. Suasananya terlihat akrab. Usai makan, Ning Feng memanggil pelayan untuk membayar. Namun, Yang Xin memberitahu bahwa tagihan sudah ia lunasi lebih dulu. Ning Feng tampak terkejut. Ning Feng mengingatkan kesepakatan mereka sebelumnya. Ia berniat membalas kebaikan Yang Xin. Namun, Yang Xin menegaskan bahwa itu tidak perlu. Ning Feng penasaran dengan alasan di balik tindakan Yang Xin. Namun, Yang Xin tidak menjelaskannya. Ia hanya mengajak Ning Feng untuk segera pergi. Di luar, Ning Feng menawarkan diri untuk mengantar. Tapi Yang Xin menolak dengan sopan. Ia mengatakan akan pergi sendiri ke tempat lain. Yang Xin kemudian naik ke sebuah taksi. Ia berniat untuk mengunjungi sebuah rumah sakit. Yang Xin tersenyum tipis di dalam taksi. Ia teringat bahwa komisi yang didapat sudah cukup untuk biaya medis ayahnya. Beban di pikirannya sedikit berkurang. Perasaan lega membuat matanya berkaca-kaca. Ia hampir menangis karena rasa syukur. Namun, suasana tenang itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba sesuatu menghantam kaca mobil dan memecahkannya. Sebuah benda menghantam sopir taksi, membuat sopir itu tewas seketika di tempat duduknya. Yang Xin terdiam karena shock. Ia tidak langsung bereaksi. Pemandangan di depannya sulit dipercaya. Di depan jalan, sebuah gate muncul secara tiba-tiba. Dari dalamnya, sekelompok monster mulai keluar. Keadaan menjadi sangat berbahaya. Orang-orang di sekitar berteriak dan berlarian. Kepanikan menyebar dengan cepat. Jalanan berubah menjadi kacau. Salah satu monster besar berdiri di depan taksi. Tubuhnya menghalangi jalan. Ancaman terasa sangat dekat. Yang Xin segera keluar dari mobil. Ia berusaha melarikan diri menjauh dari monster. Karena panik, Yang Xin tersandung dan jatuh. Ia terhempas ke tanah. Situasinya semakin berbahaya. Dalam kondisi jatuh, Yang Xin diliputi kepanikan. Ia tidak mengerti bagaimana monster bisa muncul di zona aman. Pikirannya dipenuhi kebingungan. Yang Xin terdiam di tempat. Tatapannya kosong karena ketakutan. Tubuhnya sulit bergerak. Seekor monster besar berdiri tepat di belakangnya. Bayangan tubuhnya menutupi Yang Xin. Tekanan ancaman terasa jelas. Dari dalam gate, muncul sosok yang menyerupai manusia namun bukan sepenuhnya manusia. Penampilannya berbeda dari monster lain. Kehadirannya menandai bahaya yang lebih besar. Yang Xin menyadari ada monster tepat di belakangnya. Ia langsung menyerang lebih dulu dengan sihir api untuk menghentikan gerakannya. Serangan itu mengenai monster, tetapi hanya meninggalkan luka ringan. Tubuh monster hampir tidak terpengaruh. Melihat hasilnya, Yang Xin mulai panik. Ia menyadari serangannya tidak memberi dampak berarti. Status dirinya muncul, menunjukkan ia hanya mage bintang 1 level 43. Informasi itu menegaskan keterbatasan kekuatannya. Monster itu langsung bergerak maju ke arahnya. Jarak di antara mereka semakin dekat. Yang Xin terdiam di tempat. Ia tidak mampu bereaksi dan hanya bisa menerima situasi tersebut. Kapten Zhou muncul tepat waktu. Dengan satu tebasan, ia menyerang monster itu dan menghentikan serangannya. Kapten Zhou memastikan kondisi Yang Xin masih aman. Ia menyuruh Yang Xin segera mencari tempat bersembunyi sementara. Yang Xin segera pergi meninggalkan area itu. Ia mengikuti perintah tanpa ragu. Kapten Zhou tetap di tempat dan mengamati sekitar. Ia menyadari area ini sudah tercemar dan situasinya tidak normal. Ia mulai khawatir. Monster di area ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh petarung bintang 1. Perkataan rekannya terlintas di benaknya. Ada kemungkinan monster kuat bersembunyi di dalam kota dan bisa menimbulkan bencana. Tiba-tiba, sebuah tangan menyerang Kapten Zhou dari belakang. Serangan itu datang tanpa peringatan. Kapten Zhou berhasil menghindar tepat waktu. Serangan tersebut gagal mengenainya. Ia berbalik dan melihat penyerangnya. Menuntut tahu siapa sosok yang menyerangnya. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai manusia yang mendapat kekuatan dari kegelapan. Ia menolak disebut mutant biasa. Kapten Zhou tetap waspada.
Ia tidak memahami maksud terpilih, tetapi memilih fokus pada situasi saat ini. Kapten Zhou mengambil inisiatif menyerang lebih dulu. Ia tidak memberi lawan waktu untuk bergerak. Namun serangannya dibalas dengan pukulan kuat. Mutan itu menunjukkan kekuatan fisik yang jauh lebih besar. Tubuh Kapten Zhou terpental ke belakang. Ia terhempas keras ke udara. Kapten Zhou menyadari kondisi yang berbahaya. Lawannya setidaknya memiliki kekuatan level 3 atau lebih. Mutan itu berdiri dengan percaya diri. Ia mengklaim area tersebut sebagai wilayah kekuasaannya. Ia kembali menyerang dengan kecepatan tinggi. Serangannya diarahkan langsung ke Kapten Zhou. Kapten Zhou terkejut oleh kecepatannya. Ia tidak sempat menghindar dengan sempurna. Serangan itu menembus dadanya. Luka serius langsung terlihat. Mutan itu tertawa puas. Ia merasakan aliran kekuatan yang terus meningkat di tubuhnya. Suara berat tiba-tiba terdengar dari kalung tengkorak yang ia kenakan. Suara itu menegurnya dengan tegas. Mutan itu langsung berubah sikap. Ia menunduk dan meminta maaf dengan patuh. Sosok di balik suara itu menampakkan wujudnya. Ia adalah monster kuat dari dimensi lain yang menjadi sumber kekuatan Mutan. Ia menjelaskan bahwa seluruh kekuatan Mutan berasal darinya. Tanpa perlindungan itu, Mutan tidak memiliki nilai apapun. Sosok tersebut memberikan perintah baru. Ia menginginkan seluruh penduduk kota dijadikan pengorbanan. Mutan itu menerima perintah tanpa ragu. Ia menyatakan akan menjalankannya sepenuhnya. Di lokasi lain, Ning Feng baru saja keluar dari toilet. Ia belum menyadari apa yang terjadi di luar. Begitu melihat sekitar, Ning Feng langsung terkejut. Situasi di luar sudah berubah drastis. Mayat-mayat terlihat berserakan di jalan. Ning Feng tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat. Salah satu monster di area itu menyadari keberadaannya. Monster tersebut langsung menoleh ke arah Ning Feng. Monster itu segera menyerang. Ia melompat langsung ke arah Ning Feng. Ning Feng langsung menggunakan skill miliknya. Tanah tajam muncul dari bawah dan menembus tubuh monster itu. Monster tersebut tewas seketika. Ning Feng merasa sedikit lega setelah serangan itu berhasil. Ia tidak berhenti di tempat itu. Ning Feng segera bergerak menuju area lain. Di lokasi berikutnya, Ning Feng kembali terkejut. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mutan yang sebelumnya terlihat sedang membunuh seseorang. Adegan itu terjadi tepat di hadapannya. Mutan itu menyadari keberadaan Ning Feng. Ia menunjukkan ketertarikan pada target baru. Tanpa berbicara panjang, Mutan itu langsung menyerang. Gerakannya cepat dan agresif. Mutan itu berhasil mencengkeram Ning Feng dengan lengan besarnya. Tekanan kuat langsung terasa di tubuh Ning Feng. Namun Mutan itu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresinya berubah karena serangannya tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Ning Feng menggunakan kekuatan kegelapan. Sebuah penghalang muncul dan menahan cengkeraman Mutan tersebut. Mutan itu terkejut. Ia tidak percaya serangannya bisa dihentikan dengan cara seperti ini. Sosok yang mengawasi dari balik kekuatan kegelapan langsung waspada. Ia merasakan kekuatan Ning Feng jauh melampaui perkiraannya. Kewaspadaan itu berubah menjadi ketakutan. Ia merasakan keberadaan yang lebih mengancam daripada kematian. Ning Feng tetap tenang. Ia mempertimbangkan apakah perlu menggunakan mantra terlarang di dalam kota. Dengan satu serangan, Ning Feng menghancurkan lengan Mutan tersebut. Cengkeraman itu terlepas seketika. Mutan itu panik melihat lengannya hancur. Ia mencoba memanggil sosok yang memberinya kekuatan. Namun hubungan dengan kekuatan kegelapan tiba-tiba terputus. Perlindungan yang dimilikinya menghilang. Monster-monster lain yang menginvasi langsung mundur. Mereka meninggalkan area tanpa perlawanan. Mutan itu kehilangan seluruh kekuatannya. Ia kebingungan dan tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ning Feng menatapnya dengan tenang. Ia memperhatikan perubahan yang terjadi pada lawannya. Ning Feng teringat penjelasan tentang Mutan. Mereka adalah individu yang mendapatkan job tersembunyi dari kekuatan kegelapan saat awakening. Kekuatan itu memberi mereka kemampuan di atas standar level yang sama. Namun kekuatan tersebut bergantung pada perlindungan tertentu. Tanpa perlindungan itu, Mutan menjadi lemah. Mereka tidak lagi memiliki keunggulan tempur. Ning Feng mengakhiri pertarungan. Mutan itu dibunuh tanpa perlawanan berarti. Setelahnya, Ning Feng menghela napas. Pertarungan ini cukup merepotkan, tetapi masih bisa ia tangani. Ia segera berpikir untuk mengambil hasil rampasan. Ning Feng tidak ingin menarik perhatian orang lain. Di tempat lain,
Seorang anggota Shadow Solitary merasakan keanehan. Semua monster telah mundur dan gate realem rahasia menghilang. Anggota itu, Sulan, memikirkan rangkaian kejadian yang terjadi. Semua serangan muncul tiba-tiba dan berakhir dengan cepat. Ia bertanya pada bawahannya tentang kondisi area lain. Fokusnya tertuju pada wilayah selatan kota. Bawahannya melaporkan sebagian besar area sudah terkendali. Namun wilayah selatan mengalami banyak korban dan belum ada kabar jelas. Sulan segera mengambil keputusan. Wilayah selatan adalah tanggung jawab Kapten Zou. Ia memutuskan untuk menuju ke sana. Pemeriksaan langsung dianggap perlu. Di lokasi lain, seseorang memperhatikan mayat mutan. Tatapannya tertuju pada tubuh yang sudah tak bernyawa itu. Orang itu menyadari sesuatu yang aneh. Semua hal penting dari mutan tersebut sudah diambil. Sulan dan timnya tiba di lokasi. Mereka langsung bersikap waspada terhadap sosok asing di sana. Pria itu tetap tenang saat dihentikan. Ia menunjukkan identitasnya tanpa perlawanan. Ia memperkenalkan diri sebagai anggota Cloud Beyond Illusions. Sulan langsung mengenali nama organisasi tersebut. Sulan mulai menyusun dugaan. Ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa kematian mutan itu menghentikan invasi realem rahasia. Duan menanyakan siapa yang membunuh mutan tersebut. Ia ingin memastikan apakah itu dilakukan oleh tim Sulan. Sulan menegaskan bahwa bukan timnya yang melakukannya. Mereka juga tidak mengetahui siapa pelakunya. Duan merasa terkejut. Mutan itu dikenal licik dan sering bersembunyi di dalam realem rahasia tanpa pernah tertangkap. Tapi ia mati tanpa banyak perlawanan. Sulan ikut terdiam. Kapten Zou memiliki transformasi ketiga, namun tetap gagal menghentikan ancaman tersebut. Keduanya menyadari satu hal, mungkinkah ada sosok luar biasa yang tersembunyi di kota Kinyu. Duan berbalik dan mulai berjalan pergi. Ia tidak berniat berlama-lama di lokasi itu. Saat ditanya kemana tujuannya, Duan menjawab singkat. Ia sedang mencari sesuatu. Di sisi lain, Ning Feng sudah kembali ke rumahnya. Wajahnya tampak puas dan santai. Ia memeriksa hasil rampasan yang didapat. 2 peralatan kualitas oranye untuk profesi fighter menarik perhatiannya. Ning Feng menyadari mutan itu tidak mengenakan peralatan tersebut. Kemungkinan besar levelnya belum mencukupi. Perhatiannya kemudian tertuju pada sebuah liontin. Benda itu terlihat aneh dan tidak memiliki informasi jelas. Sistem hanya menampilkan status liontin sebagai aksesoris tidak diketahui. Tidak ada detail tambahan. Ning Feng memperhatikan liontin itu dengan rasa ingin tahu. Ia mencoba memastikan apakah benda itu menyimpan sesuatu yang tersembunyi. Pada saat yang sama, di dimensi lain, wajah Ning Feng terlihat jelas di dalam sebuah bola kristal yang terhubung dengan liontin. Sosok monster di balik bola kristal merasa lega. Ia telah menutup realem rahasia tepat waktu. Namun Ning Feng tiba-tiba menatap tajam ke arah liontin. Seolah ia merasakan sesuatu dari balik benda tersebut. Sosok di dimensi lain langsung panik. Ia merasa keberadaannya hampir terdeteksi. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk memutus semua komunikasi. Lokasi mereka tidak boleh terbongkar. Para bawahannya bergerak cepat menjalankan perintah. Suasana di dimensi itu berubah kacau. Sosok monster itu berkeringat deras. Ia tidak memahami bagaimana Ning Feng bisa memberi tekanan sebesar itu dan mengetahui keberadaannya. Beberapa hari setelah invasi monster, Sulan datang menjenguk Kapten Zou yang masih dirawat di rumah sakit. Ia ingin memastikan kondisi sang kapten sekaligus menanyakan kejadian saat pertempuran. Kapten Zou menceritakan bahwa seorang pejuang muda muncul dan menyelamatkan mereka. Begitu musuh melihatnya, mereka langsung membuka gerbang realem rahasia dan melarikan diri. Sulan menanggapi dengan tenang. Ia mengakui bahwa ia juga sempat merasakan kekuatan orang itu, dan levelnya tidak kalah darinya. Mereka mencoba memahami situasi tersebut. Seseorang yang mampu lolos dari pertempuran sengit justru kemudian dibunuh oleh sosok misterius. Sulan menyampaikan kesimpulannya. Sosok itu kemungkinan hanya lewat atau hidup mengasingkan diri, dan yang pasti tidak terdaftar secara resmi. Di lokasi pertempuran pun tidak ditemukan petunjuk khusus. Kapten Zou menghela napas. Ia berkata bahwa keberadaan sosok misterius itu saja sudah cukup membuat orang merasa aman. Zhang Ji yang mendengarkan ikut angkat bicara. Ia tampak ragu-ragu saat menyampaikan pendapatnya. Menurut Zhang Ji, kemungkinan masih ada sisa kekuatan kegelapan di medan pertempuran. Terlebih lagi, para musuh berasal dari realem rahasia.
Ia lalu mengungkapkan kekhawatirannya. Zhang Ji mencurigai bahwa sosok misterius itu mungkin saja seorang mutant. Kapten Zhou langsung menolak dugaan tersebut. Ia menilai pemikiran Zhang Ji terlalu berlebihan. Meski begitu, Sulan terlihat memikirkan kemungkinan itu dalam diam. Ia tidak langsung menepisnya. Di tempat lain, Ning Feng sedang menuju sebuah lokasi tertentu. Ia berniat menjalani tugas perubahan profesi. Di kejauhan, Ning Feng melihat sebuah bangunan suci. Ia menyadari bahwa itulah kuil Realm of Radiant. Tanpa Ning Feng sadari, ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Sosok itu bergerak diam-diam. Orang yang membuntuti Ning Feng tersebut adalah Duan. Ia mengamati setiap langkah Ning Feng dari kejauhan. Beberapa hari sebelumnya, Duan datang ke pusat perdagangan Yuancheng. Ia memiliki tujuan jelas saat memasuki tempat itu. Seorang pelayan mengantarnya menemui Master Wang. Pertemuan itu berlangsung di ruangan Master Wang. Master Wang menyambut Duan dengan ramah. Ia langsung menyinggung ketertarikan Duan pada set fighter transformasi keempat. Pelayan memperhatikan Duan dari samping. Ia menilai Duan sebagai sosok kuat dan berpotensi besar. Master Wang menjelaskan bahwa ada pelanggan lama yang ingin membeli set yang sama. Namun, orang itu hanya memiliki atasan dan celana. Duan tertarik dengan informasi tersebut. Ia segera menanyakan keberadaan pelanggan lama itu. Master Wang mengatakan orang itu sedang memiliki urusan lain. Untuk saat ini, ia tidak bisa datang. Duan terdiam dan berpikir. Informasi itu cocok dengan ciri warisan master yang selama ini ia cari. Duan mencoba menekan lebih jauh. Ia menawarkan imbalan agar Master Wang mau memberikan informasi tambahan. Master Wang ragu dan tampak cemas. Ia merasa situasi ini terlalu kebetulan. Setelah berpikir sejenak, Master Wang memberikan jawaban samar. Ia menyebut pelanggan itu berada di kota tetangga dan akan mencoba menghubunginya lagi. Tak lama kemudian, Duan meninggalkan tempat itu. Master Wang memastikan kepada pelayan bahwa Duan benar-benar sudah pergi. Pelayan mengonfirmasi bahwa Duan telah keluar. Ia sendiri yang mengantarnya sampai depan. Master Wang terlihat gelisah. Pikirannya dipenuhi keraguan. Pelayan menyadari perubahan sikap tersebut. Ia bertanya apakah ada masalah. Master Wang menjelaskan bahwa ia telah memeriksa latar belakang Ning Feng. Hasilnya menunjukkan Ning Feng hanyalah Awakener bintang 1 dengan keluarga biasa. Pelayan terkejut mendengarnya. Menurut penilaiannya, Ning Feng tampak jauh dari kata biasa. Pelayan kemudian mempertanyakan asal item yang dijual Ning Feng. Ia merasa mustahil item itu didapat oleh profesi bintang 1. Ia teringat ekspresi Duan yang tidak senang sebelumnya. Kecurigaan mulai muncul di benaknya. Master Wang menyampaikan kekhawatirannya. Item itu mungkin bukan hasil curian, tetapi kemungkinan diperoleh dengan cara tidak sah. Pelayan justru tersenyum. Ia berpikir Ning Feng akan tamat karena menghadapi seseorang dengan transformasi keempat. Kembali ke masa kini, Duan mengikuti Ning Feng dari kejauhan. Ia masih sulit percaya dengan apa yang ia dengar tentang pemuda itu. Duan bergerak sambil bersembunyi di balik batu. Ia yakin jika Ning Feng tidak cukup kuat, pasti ada pihak lain di belakangnya. Tiba-tiba, Ning Feng mengangkat tangannya. Energi biru terang turun dan menyelimuti tubuhnya. Perubahan yang terjadi tidak terlihat signifikan. Aura Ning Feng hanya tampak sedikit meningkat. Duan merasa bingung. Penampilan Ning Feng terlihat terlalu biasa. Ia mulai menduga bahwa itu hanyalah penyamaran. Penyamaran semacam itu cocok untuk menarik perhatian seminimal mungkin. Duan menyimpulkan bahwa Ning Feng mungkin sengaja menyembunyikan jejaknya. Karena itu, ia tidak berani mengikuti terlalu dekat. Untuk berjaga-jaga, Duan mengaktifkan sebuah skill. Ia memilih cara yang tidak mudah terdeteksi. Skill tersebut berhasil menandai Ning Feng tanpa disadari. Dengan itu, Duan bisa melacak posisinya dari jauh. Ning Feng melangkah masuk ke dalam kuil. Suasana di dalam terasa sunyi dan tertutup. Begitu masuk, mata Ning Feng melebar. Ia langsung menyadari kondisi di dalam kuil berbeda dari perkiraannya. Monster di dalam kuil segera bereaksi. Mereka langsung melancarkan serangan ke arah Ning Feng. Ning Feng tidak bergerak. Penghalang kekuatan kegelapan muncul dan menahan serangan tersebut. Duan yang mengamati dari jauh terkejut. Ia tidak menyangka serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Keringat dingin muncul di wajah Duan. Ia menyadari pertahanan itu hampir mustahil ditembus. Ning Feng terus masuk lebih dalam. Monster-monster lain justru menjauh dan menghindarinya.
Duan melihat monster-monster itu berlari ketakutan. Ia semakin yakin Ning Feng bukan orang biasa. Ning Feng berhenti di sebuah area terbuka. Pandangannya tertuju ke depan. Duan mengamati dari kejauhan. Ia menduga Ning Feng akan menghadapi bos sendirian. Ning Feng memastikan keadaan sekitar. Tidak ada orang lain di tempat itu. Duan merasa heran. Menurutnya, orang sekuat itu tidak seharusnya repot dengan target level rendah. Sebuah bos monster berbentuk patung berdiri di hadapan Ning Feng. Tapi ia tidak bergerak. Duan merasa ada yang aneh. Bos itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Meski diam, aura ketakutan terlihat jelas pada bos tersebut. Keberadaan Ning Feng membuatnya gemetar. Ning Feng melewati bos itu tanpa berhenti. Ia tidak menganggapnya sebagai target. Duan kembali terkejut. Ia tidak menyangka bos itu diabaikan begitu saja. Ning Feng tiba di tempat yang ia tuju. Lokasi itu sesuai dengan petunjuk misinya. Di dalam ruangan, berdiri monster bersayap 6 menyerupai malaikat. Sosoknya tampak berbeda dari monster lain. Mata monster itu menyala. Ia menyadari kehadiran Ning Feng. Alih-alih menyerang, monster tersebut langsung terbang menjauh. Ia memilih melarikan diri. Ning Feng terlihat terkejut. Reaksi monster itu berada di luar dugaannya. Ia menatap arah monster yang kabur. Ia tidak memahami alasan makhluk itu melarikan diri. Duan ikut terkejut melihat kejadian tersebut. Ia tidak mengerti bagaimana Ning Feng tahu keberadaan bos tersembunyi di sana. Sistem menampilkan notifikasi misi. Tugas Archmage mensyaratkan mengalahkan bos tersembunyi di kuil tersebut. Ning Feng memahami tingkat kesulitan misi itu. Ia menyadari alasan misi tersebut berada di level tinggi. Monster bersayap 6 terbang sekuat tenaga. Raut ketakutan terlihat jelas pada gerakannya. Langit di atas kuil mulai berubah. Petir mulai bergemuruh. Monster itu berhasil keluar dari kuil. Namun, tekanan dari kekuatan yang turun dari langit belum berakhir. Ning Feng segera bertindak. Ia mengangkat tangannya untuk menghentikan pelarian monster itu. Sistem menampilkan informasi skill yang diaktifkan. Mantra terlarang kegelapan dipanggil untuk menurunkan murka petir. Sebuah mata raksasa muncul di langit. Tekanan besar langsung menyelimuti area sekitar. Petir menyambar dari mata tersebut. Monster bersayap 6 langsung hancur menjadi abu. Dampak serangan itu sangat besar. Bangunan kuil ikut runtuh akibat energi yang dilepaskan. Duan terdiam menyaksikan semuanya. Tubuhnya menegang karena keterkejutan. Ia merasakan ketakutan yang mendalam. Kekuatan itu jauh melampaui apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Ning Feng mengeluhkan hasil pertarungan itu. Ia menilai pengalaman yang didapat terlalu boros untuk kondisinya saat ini. Setelah itu, Ning Feng melihat item yang muncul. Ia memastikan hadiah misinya telah didapatkan. Sistem menjelaskan fungsi Divine Emblem. Item itu memberikan peningkatan permanen pada atribut spirit dan efek pemulihan. Ning Feng mengeluarkan gulungan transportasi. Ia bersiap meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba, Duan keluar dari persembunyian. Ia memanggil Ning Feng dengan tergesa. Ning Feng terkejut melihat kemunculan Duan. Ia langsung waspada karena tidak menyangka ada orang yang melihatnya. Duan sendiri terlihat ketakutan. Ia menyadari situasi yang ia hadapi sangat berbahaya. Duan berusaha menjelaskan maksudnya. Ia ingin mencegah kesalahpahaman. Tiba-tiba suara sirene terdengar dari kejauhan. Keduanya langsung menyadari ada gangguan lain. Ning Feng mengajak Duan pergi. Ia memilih membicarakan semuanya di tempat lain. Mereka berpindah ke lokasi yang lebih sepi. Di sana, Duan mulai menjelaskan alasannya. Ning Feng memastikan kembali penjelasan tersebut. Ia ingin tahu sejauh mana Duan mengikutinya. Duan mengakui bahwa ia mengikuti Ning Feng sejak awal. Ia menegaskan tidak memiliki niat buruk. Duan menjelaskan latar belakangnya. Ia menceritakan pengorbanan masternya dan pengkhianat yang masih buron. Ning Feng menilai kekuatan Duan dalam diam. Ia menyadari Duan berada di tingkat transformasi keempat. Dari sudut pandang Duan, tatapan Ning Feng terasa tajam. Ia tidak bisa membaca pikiran Ning Feng. Duan menelan ludah. Ia takut akan konsekuensi dari apa yang telah ia lihat. Duan menyatakan rasa terima kasihnya. Ia juga menyatakan kesediaannya membantu Ning Feng di masa depan. Ning Feng mempertimbangkan tawaran tersebut. Ia menilai Duan cukup layak untuk dijadikan rekan. Ning Feng menyampaikan satu permintaan. Ia ingin kejadian hari ini tidak diketahui orang lain.
Duan menyetujui permintaan itu tanpa ragu. Ia berjanji akan menyimpan rahasia tersebut. Dalam hati, Duan semakin menghormati Ning Feng. Ia melihatnya sebagai sosok kuat yang bertindak tegas namun rendah hati. Duan akhirnya mengikuti Ning Feng pergi. Ia memutuskan untuk menetap sementara di kota Qinyu. Saat Ning Feng hendak pergi, sebuah panggilan masuk tiba-tiba menghentikannya. Nama Guru Qi muncul di layar, membuatnya sedikit terkejut. Ning Feng segera mengangkat telepon itu. Dari nada suara Guru Qi, terlihat jelas bahwa panggilan ini bukan sekadar basa-basi. Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di luar kota dan bersiap kembali. Ning Feng juga menanyakan apakah ada urusan khusus yang perlu ia lakukan. Setelah menutup panggilan, Ning Feng merasa heran. Ia tidak mengerti alasan Guru Qi tiba-tiba menghubunginya. Di tempat lain, Guru Qi ternyata sedang bersama Sulan. Keduanya tampak sedang membahas sesuatu yang serius. Guru Qi menyampaikan bahwa kondisi Ning Feng terlihat normal dan tidak ada hal mencurigakan. Ia juga memastikan Ning Feng akan segera kembali. Sulan lalu menjelaskan masalah utama. Seorang murid yang baru saja terbangun beberapa hari lalu tiba-tiba mencapai tingkat transformasi pertama. Guru Qi menegaskan pandangannya. Menurutnya, Ning Feng memiliki sifat baik dan rajin, sehingga kecil kemungkinan terlibat hal berbahaya. Sulan tidak menyangkal penilaian itu. Namun, ia menilai tetap ada beberapa hal yang harus diperjelas. Beberapa waktu sebelumnya, Sulan memang sedang berdiskusi dengan anggota Shadow Solitary. Mereka membahas serangan monster dan kejadian aneh yang terus bermunculan. Seorang tetua kemudian menanyakan apakah masih ada laporan lain. Ruangan itu langsung menjadi lebih hening. Sulan mengangkat kemungkinan bahwa dua mantra penghancur di kota Qinyu disebabkan oleh seorang mutan. Pertanyaan itu langsung memancing reaksi. Para anggota lain saling memandang. Dugaan itu terdengar terlalu berani bagi mereka. Seorang tetua mengingatkan bahwa Sulan sendiri adalah mutan. Ia mempertanyakan alasan Sulan mengajukan dugaan tersebut. Tetua itu menjelaskan risiko penggunaan kekuatan kegelapan. Semakin kuat mutan tersebut, semakin besar harga yang harus dibayar, bahkan bisa berujung pada kehancuran diri. Tetua itu menegaskan bahwa bahkan harga paling ringan pun bisa berujung pada nasib yang lebih buruk dari kematian. Karena itu, keberadaan mutan setara level King dianggap tidak boleh dibiarkan. Seorang anggota lain menanggapi dengan nada bercanda. Ia menganggap pemikiran tersebut terlalu berlebihan dan terdengar seperti karangan cerita. Sulan menjawab dengan tenang. Ia menyatakan hanya mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada. Anggota itu kembali menyindir Sulan. Menurutnya, itu hanyalah alasan karena tidak ada bukti nyata yang ditemukan. Ia bahkan menertawakan kemungkinan munculnya mutan level King. Baginya, hal itu sama sekali tidak masuk akal. Tetua segera menghentikan perdebatan. Ia menjelaskan bahwa tim investigasi telah dikirim ke kota Qinyu dan meminta kerja sama penuh. Sulan terlihat tidak puas. Ia merasa sikap tersebut mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap dirinya. Tetua mencoba menenangkan keadaan. Ia meminta Sulan bersabar karena situasinya masih sensitif. Sulan hanya bisa menghela napas. Ia menahan ketidakpuasannya tanpa melanjutkan perdebatan. Tiba-tiba, seorang bawahan masuk dengan tergesa-gesa. Raut wajahnya menunjukkan situasi darurat. Ia melaporkan adanya serangan mantra penghancur di kuil Radiant, kota Longbo. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kembali ke masa sekarang, Guru Qi tampak terkejut. Ia menyadari lokasi leveling Ning Feng berkaitan langsung dengan insiden tersebut. Sulan langsung membenarkan temuan itu. Kuil Radiant memang menjadi titik yang sama. Senyum tipis muncul di wajah Sulan. Rangkaian kejadian ini mulai terlihat saling terhubung. Di kota Longbo, sebuah perisai besar menutupi seluruh wilayah kota. Sistem pertahanan berada dalam kondisi aktif penuh. Ning Feng dan Duan terjebak di tengah kerumunan warga. Kepanikan mulai menyebar di antara orang-orang. Penjaga kota berusaha menenangkan massa. Ia menjelaskan bahwa perisai pelindung telah diaktifkan pada tingkat tertinggi. Ning Feng tampak kesal. Ia menyadari bahwa kekacauan sebelumnya memicu sistem keamanan kota. Ia menyimpulkan bahwa dirinya harus menunggu hingga peringatan dicabut. Untuk sementara, ia tidak bisa meninggalkan kota. Tiba-tiba, sebuah retakan dimensi muncul di langit di atas kota. Fenomena itu langsung menarik perhatian semua orang. Dua monster besar keluar dari dalam retakan tersebut.
Keduanya tampak seperti pemimpin dari makhluk lain. Para monster itu mengamati kota di bawah mereka. Dunia manusia terlihat asing di mata mereka. Mereka segera menyadari keberadaan perisai pelindung. Namun hal itu tidak membuat mereka ragu. Salah satu monster meremehkan manusia. Baginya, perisai itu hanyalah bentuk ketakutan. Tak lama kemudian, monster-monster kecil mulai bermunculan. Jumlahnya terus bertambah dari dalam retakan. Komandan monster tersenyum penuh percaya diri. Ia yakin perisai tersebut tidak akan mampu menghentikan mereka. Pasukan monster langsung dikerahkan. Serangan besar pun dimulai tanpa ragu. Dari dalam kota, makhluk-makhluk itu terlihat semakin mendekat. Situasi berubah menjadi kacau. Warga mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang datang. Saat serangan dimulai, kepanikan pun pecah. Orang-orang berlarian sambil berteriak ketakutan. Duan menilai situasi ini berbahaya dan mempertanyakan apakah mereka perlu bertindak. Ia menunggu keputusan dari Ning Feng. Ning Feng justru balik bertanya dengan ekspresi polos. Ia ingin tahu apakah Duan memiliki cara untuk menangani keadaan ini. Duane terdiam sejenak. Ia merasa heran mengapa pertanyaan itu justru diarahkan kepadanya. Setelah berpikir singkat, Duan menarik kesimpulan sendiri. Ia menganggap Ning Feng sedang mengujinya. Dengan keyakinan penuh, Duan langsung bersiap. Ia menyatakan akan mengambil alih situasi ini. Ning Feng terlihat sedikit bingung. Namun dalam hati, ia merasa lebih nyaman jika Duan yang bertindak. Komandan monster turun menghantam tanah dengan keras. Getaran kuat membuat warga semakin panik. Monster itu menatap manusia di sekitarnya dengan tatapan meremehkan. Baginya, mereka hanyalah mangsa lemah. Seorang petualang mencoba menyerang dari jarak jauh. Ia meluncurkan panah ke arah monster. Serangan itu dihentikan dengan mudah. Monster tersebut hampir tidak terpengaruh sama sekali. Petualang lain mencoba menyerang dari belakang. Ia berharap bisa memanfaatkan celah. Namun serangan itu dibalas dengan satu pukulan keras. Tubuh petualang itu terpental. Petualang tersebut terjatuh dalam kondisi terluka parah. Darah terlihat mengalir dari tubuhnya. Pemanah yang menyaksikan kejadian itu mulai gemetar. Ia menyadari betapa besar perbedaan kekuatan mereka. Monster itu berjalan maju mendekati warga. Ekspresinya menunjukkan kekecewaan. Orang-orang berlarian semakin panik. Teriakan ketakutan terdengar di mana-mana. Monster itu mengangkat pedangnya. Ia bersiap menghabisi manusia di hadapannya. Pedang raksasa itu diayunkan dengan penuh tenaga. Serangan itu ditujukan langsung ke kerumunan. Tapi serangan itu berhasil ditahan tepat waktu. Seseorang muncul di jalur tebasan itu. Duan berdiri di sana dengan tenang. Ia menahan serangan monster tanpa ragu. Monster itu terlihat terkejut. Ia tidak menyangka serangannya bisa dihentikan. Duan menatap monster itu dengan tajam. Ia tidak berniat membiarkan korban bertambah. Ia bersiap bertarung sepenuhnya. Fokusnya tertuju pada monster di depannya. Monster itu mulai tertarik. Ia menyadari bahwa lawannya kali ini berbeda. Duan melancarkan serangan pertama. Tebasannya cepat dan tepat. Monster itu terdorong mundur. Darah keluar dari mulutnya. Ekspresi monster berubah. Ia jelas terkejut oleh serangan tersebut. Dalam sekejap, Duan sudah berada di jarak dekat. Monster itu tidak sempat bersiap. Duan melancarkan rentetan tebasan. Serangan itu menghujani tubuh monster tanpa memberi celah. Rentetan serangan Duan berlangsung sangat singkat. Monster itu sama sekali tidak sempat membalas. Tubuh monster tersebut terpotong dan hancur. Ia tumbang seketika di hadapan semua orang. Informasi status Duane muncul. Identitas, level, dan profesi tersembunyinya langsung terlihat jelas. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terpaku. Mereka tidak menyangka pertarungan berakhir sepihak. Ning Feng ikut terkejut melihat hasilnya. Kekuatan Duan melampaui perkiraannya. Di tengah keterkejutannya, Ning Feng menyadari ada sesuatu yang tertinggal dari monster itu. Perhatiannya tertuju pada drop yang dijatuhkan. Para petualang segera bergerak. Mereka memanfaatkan momentum untuk melancarkan serangan balik. Pasukan monster mulai mundur. Satu persatu mereka kembali masuk ke retakan dimensi. Duan kembali ke sisi Ning Feng. Ia menanyakan apakah masih ada tugas lain. Ning Feng memberikan isyarat puas. Ia menilai Duan sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Warga sekitar memperhatikan mereka dengan kagum.
Hubungan antara keduanya menimbulkan banyak spekulasi. Duan mengeluarkan barang hasil rampasan. Ia menyerahkannya langsung kepada Ning Feng. Kerumunan kembali terkejut. Barang tersebut memiliki kualitas tinggi dan bernilai besar. Salah satu barang adalah buku skill. Ning Feng langsung memikirkan orang yang cocok menggunakannya. Barang lainnya adalah sebuah perisai. Ning Feng memutuskan untuk menjualnya nanti. Beberapa orang mendekati mereka. Mereka ingin berbicara dengan dua sosok kuat tersebut. Seorang pria menunduk hormat. Ia mengucapkan terima kasih atas penyelamatan kota. Pria itu memperkenalkan diri sebagai wali kota Longbo. Ia menyadari bahwa keduanya bukan warga biasa. Ning Feng menjelaskan tujuan awal kedatangan mereka. Ia tidak menyangka akan terjebak akibat situasi darurat. Dalam pandangan wali kota, Ning Feng merasa situasi ini seharusnya bisa dihindari. Tatapannya mengisyaratkan ketidaknyamanan. Wali kota tampak gugup. Ia menjelaskan bahwa perisai kota diaktifkan dalam kondisi darurat tertinggi. Ia kembali meminta maaf. Wali kota mengakui bahwa kejadian ini menyebabkan ketidaknyamanan. Ning Feng menenangkan suasana. Ia menyatakan bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan wali kota. Wali kota segera memberi perintah kepada bawahannya. Ia ingin memberikan kompensasi. Kompensasi itu berupa flight scroll. Ning Feng terkejut mendengar barang tersebut. Ia tahu nilai dan kegunaannya sangat tinggi. Flight scroll memungkinkan perjalanan cepat untuk jarak tertentu. Item ini jarang ditemukan di kota kecil. Wali kota menyampaikan permintaan mendesak kepada Ning Feng. Ia menjelaskan bahwa kondisi kota Longbo sudah kacau dan kekuatan pertahanan mereka sangat kurang. Karena itu, ia berharap Ning Feng dan rekannya bisa tinggal beberapa hari di kota. Ning Feng menolak permintaan tersebut. Ia sedang sangat sibuk dan tidak bisa menunda urusannya. Dalam pikirannya, kesempatan perubahan profesi hanya tersedia 3 hari. Di benak wali kota, penolakan itu terasa tajam dan dingin. Ning Feng terlihat seperti orang yang sama sekali tidak punya waktu luang. Tekanan dari tatapannya membuat suasana menjadi kaku. Wali kota langsung berkeringat dingin. Ia sadar bahwa dirinya sudah melangkah terlalu jauh. Dengan cepat, ia mengakui kesalahannya. Seorang pelayan datang membawa barang yang diminta. Ia melaporkan bahwa flight scroll sudah berhasil diambil. Wali kota menyerahkan flight scroll itu kepada Ning Feng. Bersamaan dengan itu, ia juga memberikan kartu hitam tertinggi dari perdagangan Yuan Cheng sebagai tanda penghargaan. Ning Feng terkejut melihat kartu tersebut. Ia tahu kartu hitam tertinggi hanya dimiliki oleh segelintir orang dengan status tinggi. Hal itu menjelaskan bagaimana wali kota bisa memperoleh flight scroll. Setelah mempertimbangkan sejenak, Ning Feng menerima pemberian itu. Ia menyampaikan terima kasih tanpa banyak bicara. Wali kota tertawa kecil dengan lega. Ia tampak khawatir jika Ning Feng menolak hadiah itu. Menerimanya membuat suasana sedikit lebih tenang. Dengan nada hati-hati, wali kota mengajukan permintaan terakhir. Ia bertanya apakah di masa depan kota Longbo boleh meminta bantuan Ning Feng jika berada dalam bahaya. Ning Feng menjawab dengan singkat. Selama ia memiliki waktu, ia tidak keberatan membantu. Jawaban itu sudah cukup bagi wali kota. Wali kota dan para bawahannya langsung bersorak. Mereka merasa kota Longbo kini memiliki jaminan keamanan. Setelah itu, Ning Feng dan Duan menggunakan flight scroll. Cahaya menyelimuti mereka saat tubuh mereka terangkat dan menghilang dari kota. Ekspresi Ning Feng terlihat puas. Ia terlihat menikmati menggunakan flight scroll untuk pertama kali. Di tempat lain, Wang Yue dan kelompoknya sedang berada di aula perubahan profesi kota Qinyu. Mereka menunggu dengan penuh antusias. Klerik tiba-tiba bersorak. Ia melihat Wang Yue keluar dari aula perubahan profesi. Wang Yue melangkah keluar bersama Zhao Cheng. Keduanya langsung menjadi pusat perhatian. Langkah Wang Yue terhenti. Wajahnya menunjukkan keterkejutan seolah melihat sesuatu yang tidak terduga. Ia melihat dua sosok terbang di udara menggunakan flight scroll. Salah satunya tampak sangat mirip dengan Ning Feng. Zhao Cheng menyadari perubahan ekspresi Wang Yue. Ia menoleh dan bertanya dengan rasa penasaran. Wang Yue mengungkapkan apa yang baru saja ia lihat. Ia merasa salah satu dari dua orang yang terbang itu adalah Ning Feng. Zhao Cheng langsung menertawakan dugaan tersebut. Baginya, mustahil Ning Feng mampu menggunakan flight scroll yang sangat mahal. Apalagi setelah baru terbangun. Wang Yue menatap Zhao Cheng dengan tajam. Ia memperingatkannya agar tidak meremehkan Ning Feng lagi.
Zhao Cheng terdiam, namun terlihat kesal. Dalam hatinya, ia tidak terima karena Wang Yue selalu membela Ning Feng. Salah satu rekan mereka segera menyela. Ia mengalihkan pembicaraan ke hasil misi transformasi kedua yang mereka terima. Zhao Cheng menyebutkan hasilnya dengan bangga. Ia mendapatkan misi kelas A, meski bukan kelas S, rekan Teng memujinya. Menyelesaikan transformasi kedua di usia 18 dianggap pencapaian langka. Sementara klerik menoleh ke Wang Yue dengan antusias. Ia menanyakan hasil misi yang didapatkannya. Wang Yue tidak langsung menjawab. Ia hanya terdiam dengan ekspresi murung. Melihat reaksinya, suasana menjadi canggung. Mereka mulai merasa kasihan. Mereka mulai berbisik pelan. Mereka menduga Wang Yue mendapatkan misi dengan peringkat rendah. Zhao Cheng tersenyum tipis. Ia merasa situasi ini menguntungkannya. Dengan sikap seolah peduli, Zhao Cheng mencoba menenangkan Wang Yue. Namun dalam pikirannya, ia tetap menganggapnya tertinggal. Wang Yue akhirnya angkat bicara. Ia menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak kecewa. Pernyataannya membuat semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka respons seperti itu. Klerik terlihat semakin penasaran. Ia meminta Wang Yue menjelaskan alasannya. Wang Yue menjelaskan bahwa situasinya berbeda dari yang lain. Misinya berkaitan dengan pembukaan profesi tersembunyi kelas S. Zhao Cheng langsung bereaksi keras. Ia menganggap hal itu mustahil dan tidak masuk akal. Beberapa saat sebelumnya di dalam aula, sistem mendeteksi kemajuan profesi yang tidak biasa. Item kunci milik Wang Yue memicu perubahan jalur profesi. Wang Yue terkejut melihat antarmuka sistem berubah. Tampilan itu berbeda dari perubahan profesi normal. Ia segera teringat pada pionir emblem yang diberikan Ning Feng. Emblem itu jelas menjadi pemicunya. Ingatan Wang Yue kembali ke saat Ning Feng memberikannya. Sikap percaya diri Ning Feng saat itu kini terasa masuk akal. Ia berpikir Ning Feng memang sudah mengetahuinya sejak awal. Tanpa ragu, Wang Yue memilih jalur baru tersebut. Ia menerima perubahan yang ditawarkan sistem. Kembali ke masa sekarang, Wang Yue menjelaskan seluruh proses yang ia alami. Ia menceritakan bagaimana profesi tersembunyi itu muncul. Zhao Cheng tidak bisa menerima penjelasan itu. Ia menganggap keputusan Wang Yue terlalu berisiko dan berbahaya bagi masa depannya. Wang Yue menanggapi Zhao Cheng dengan dingin. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan kekhawatiran dari orang lain. Jawaban itu membuat Zhao Cheng terkejut. Ia merasa niat baiknya justru ditolak tanpa ragu. Berbeda dengan Zhao Cheng, klerik dan berserker justru terlihat antusias. Mereka merasa iri karena Wang Yue berhasil memicu profesi tersembunyi bintang 5. Zhao Cheng semakin kesal melihat reaksi mereka. Ia merasa posisinya semakin tersisih. Dalam hatinya, Zhao Cheng mengambil keputusan. Ia berniat mencari emblem serupa, apapun biaya dan risikonya. Sementara itu, di dalam aula perubahan profesi, Ning Feng mengeluarkan sebuah emblem yang ia peroleh sebelumnya. Emblem itu memancarkan cahaya oranye. Cahaya tersebut menyala terang sebelum terserap ke dalam tubuh Ning Feng. Prosesnya berlangsung cepat dan stabil. Ning Feng terlihat puas. Emblem itu tidak hanya meningkatkan atributnya, tetapi juga memberikan kemampuan tambahan. Sistem menampilkan informasi pasif baru. Penguasaannya terhadap kekuatan kegelapan meningkat secara signifikan. Di luar ruangan, Duan berdiri menjaga pintu. Ia memastikan tidak ada yang mengganggu Ning Feng. Dari kejauhan, Sulan diam-diam mengamati Duan. Ia merasa pria itu tidak asing. Sulan menilai kekuatan Duan berdasarkan laporan intelijen. Ia menyadari bahwa Duan sudah mencapai transformasi keempat di usia muda. Melihat orang sekuat itu berjaga untuk seseorang di bawahnya, hal itu jelas tidak terlihat normal. Setelah itu, Sulan mendekati Guru Qi. Ia menyampaikan temuannya mengenai hubungan Duan dan Ning Feng. Guru Qi mendengarkan dengan serius. Informasi itu jelas membuatnya terkejut. Sulan menegaskan bahwa Ning Feng bukan murid biasa. Ia menyatakan bahwa langkah selanjutnya sepenuhnya bergantung pada keputusan Guru Qi. Guru Qi menanggapi laporan Sulan dengan tenang. Ia menyatakan akan mengonfirmasi langsung pada Ning Feng. Sebagai gurunya, Guru Qi percaya pada Ning Feng. Ia yakin muridnya tidak akan menjadi ancaman. Setelah menyelesaikan perubahan profesi, Ning Feng keluar dari aula. Ia terlihat berbincang santai dengan Duan. Perhatian Ning Feng teralihkan saat seseorang memanggil namanya.
Ia langsung menoleh ke arah suara itu. Ning Feng menyadari bahwa yang memanggilnya adalah Guru Qi. Ia tampak terkejut sekaligus hormat. Dengan nada santai, Ning Feng menanyakan alasan Guru Qi memanggilnya. Ia merasa pembicaraan ini cukup penting. Guru Qi menyatakan bahwa ada hal yang perlu dibicarakan. Raut wajahnya terlihat serius. Duan segera mengundurkan diri untuk memberi ruang. Ia menyebut Ning Feng dengan panggilan hormat, yang sempat membuat Guru Qi heran. Ning Feng tertawa kecil dan menjelaskan bahwa itu hanya candaan. Ia berusaha menjaga suasana tetap normal. Guru Qi langsung masuk ke inti pembicaraan. Ia menanyakan apakah Ning Feng telah menyelesaikan transformasi pertama. Pertanyaan itu membuat Ning Feng terkejut. Ia tidak menyangka gurunya akan menyinggung hal tersebut. Ning Feng terdiam sejenak. Ia mempertimbangkan jawabannya dengan hati-hati. Dalam pikirannya, Ning Feng merasa rahasia itu terungkap terlalu cepat. Namun ia tetap mempercayai Guru Qi. Ning Feng akhirnya mengakui bahwa ia telah menyelesaikan transformasi pertama. Ia memilih tidak memberi penjelasan panjang. Guru Qi melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih sensitif. Ia menanyakan kemungkinan pengaruh kekuatan kegelapan. Pertanyaan itu membuat Ning Feng semakin cemas. Ia terlihat berkeringat meski berusaha tetap tenang. Guru Qi menjelaskan alasannya. Belakangan ini banyak individu jatuh ke pengaruh kekuatan gelap akibat anomali dunia. Ning Feng menyangkal dugaan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan mutan. Guru Qi lalu mengeluarkan sebuah batu hitam. Ia meminta Ning Feng bekerja sama untuk pengujian. Batu itu adalah kristal sihir pendeteksi kekuatan gelap. Guru Qi menjelaskan cara penggunaannya secara singkat. Ning Feng terdiam dan tampak ragu. Situasi menjadi semakin tegang. Guru Qi memperhatikan sikap Ning Feng dengan saksama. Keraguan ini terasa tidak biasa. Ning Feng akhirnya tidak menolak permintaan tersebut. Ia mencoba bersikap santai meski gugup. Saat jarinya menyentuh kristal, energi langsung bereaksi. Percikan cahaya muncul di permukaannya. Kristal itu tiba-tiba meledak. Kekuatan yang dilepaskan jauh melampaui batas pengukuran. Ning Feng terkejut melihat kristal itu hancur. Ia tidak menyangka reaksinya akan sejauh ini. Guru Qi ikut tercengang. Ledakan kristal itu jelas berada di luar dugaan. Dengan wajah bingung, Ning Feng menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Situasi ini sama sekali tidak ia pahami. Guru Qi teringat penjelasan sebelumnya tentang kristal sihir. Kristal itu sangat sensitif terhadap kekuatan kegelapan. Ia juga teringat demonstrasi Sulan. Saat kekuatan dimasukkan, kristal seharusnya hanya bergetar. Semakin kuat getarannya, semakin tinggi tingkat kekuatan gelap. Itulah fungsi dasar kristal tersebut. Namun kali ini hasilnya berbeda. Guru Qi tidak pernah mendengar kristal langsung meledak seperti ini. Melihat kebingungan itu, Ning Feng mencoba menenangkan Guru Qi. Ia meminta gurunya mempercayainya sebagai pribadi. Guru Qi terdiam dan mengingat latar belakang Ning Feng. Ia tahu muridnya tumbuh dalam kondisi sulit namun tetap bertahan. Akhirnya, Guru Qi menyatakan bahwa ia secara pribadi mempercayai Ning Feng. Meski begitu, ia tetap harus melaporkan kejadian ini. Ning Feng menerima keputusan tersebut dengan tenang. Ia memahami posisi gurunya. Namun dalam pikirannya, Ning Feng menyadari risikonya. Jika keadaan memburuk, ia mungkin harus meninggalkan kota Qinyu. Guru Qi kemudian mengeluarkan sebuah buku skill. Ia menyerahkannya kepada Ning Feng. Ning Feng tampak sedikit terkejut melihatnya. Ia belum memahami maksud pemberian itu. Guru Qi menjelaskan bahwa buku itu adalah hadiah. Ia mengucapkan selamat atas keberhasilan Ning Feng menyelesaikan kebangkitannya. Ning Feng menerima hadiah itu dengan senang. Ia menghargai perhatian gurunya. Sebagai balasan, Ning Feng mengeluarkan sebuah item dari penyimpanannya. Ia mengatakan bahwa dirinya juga menyiapkan hadiah. Item itu adalah perlengkapan kualitas oranye bernama Secret Wing. Atribut dan efeknya sangat tinggi. Guru Qi terkejut melihat kualitas item tersebut. Ia menyadari nilainya yang sangat besar. Guru Qi mencoba menolak pemberian itu. Menurutnya, hadiah tersebut terlalu berharga. Ning Feng meyakinkannya untuk menerima. Ia menjelaskan bahwa item itu berasal dari hasil misi perubahan profesi. Guru Qi akhirnya tidak menolak lagi. Ia menerima hadiah itu dengan perasaan campur aduk. Ning Feng kemudian berpamitan. Ia mengatakan bahwa temannya masih menunggu. Guru Qi memandangi Ning Feng dan Duan yang pergi menjauh. Ia tetap berdiri di tempat.
Dalam diam, Guru Qi merenung. Sosok Ning Feng kini terasa semakin sulit ia pahami.